Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya dalam mata kuliah pragmatik, yaitu implikatur percakapan anak usia sekolah dasar, di mana materi saya ini merupakan salah satu penelitian dari dosen pengampu kita. Yang pertama adalah latar belakang pemilihan masalah. Jadi, pragmatik itu merupakan kajian baru dalam bidang linguistik. Cabang ilmu ini mulai tumbuh di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Nah, studi pragmatik ini dalam bentuk lingual belum banyak dilakukan orang. Hal itu terjadi antara lain karena masih kuatnya pengaruh pandangan struktural, atau mungkin orang masih belum mengenal dengan baik barang baru pragmatik yang kajiannya menekankan fungsi bukan struktur bahasa. Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan kajian ilmu linguistik yang baru yang perlu dikembangkan dengan bentuk lingual sebagai objek penelitiannya. Ruang lingkup masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah implikatur percakapan di dalam bentuk lingual. Implikatur percakapan merupakan fenomena yang dapat terjadi dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Namun, penelitian ini dibatasi pada implikatur percakapan dalam bahasa lisan. Bahasa lisan yang dimaksud ialah bentuk lingual yang digunakan dalam percakapan secara lisan antara penutur dan petutur. Adapun rumusan masalahnya, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimanakah seluk-beluk implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. Masalah itu lebih lanjut dirinci menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah bagaimana bentuk lingual implikatur percakapan usia sekolah dasar. Kemudian bagaimanakah bentuk satuan pragmatis pendukung implikatur percakapan usia sekolah dasar. Kemudian bagaimana strategi penguasaan implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. Setelah ada rumusan masalah, tentunya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini mendeskripsikan bentuk lingual implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. Kemudian melacak latar penyebab terjadinya implikatur percakapan anak usia sekolah dasar. Nah, manfaat dari penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sumbangan manfaat teoritis pada penelitian ini, penelitian akan menyumbangkan konsep-konsep atau konstruk dalam lingkungan seluk-beluk implikatur percakapan yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan teori implikatur percakapan. Manfaat yang berupa sumbangan teoritis itu akan menunjang pengembangan ilmu pragmatik yang masih belum mendapatkan perhatian yang layak dalam studi bentuk lingual. Kemudian asumsi dan keterbatasan. Nah, di dalam asumsi ini terdapat asumsi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah anak usia sekolah dasar yang berbahasa pertama bentuk lingual telah mampu berkomunikasi dengan menggunakan bentuk lingual. Kedua, anak usia sekolah dasar pun telah mampu menangkap implikatur percakapan menggunakan berbagai tuturan yang bermunculan. Kemudian yang ketiga, anak usia sekolah dasar menggunakan berbagai strategi dalam menguasai implikatur percakapan bentuk lingual yang dapat dilacak proses melalui pengamatan atas perilaku bahasa mereka melalui wawancara dengan informan yang berupa orang tua mereka. Keempat, dapat menggunakan trilinguasi. Kemudian kerangka teori. Kerangka teori pada penelitian ini dengan objek penelitian, kerangka teori menjadi dasar pijak dan pemandu bagi peneliti untuk menggeluti implikatur percakapan tanpa peneliti harus terikat pada teori-teori dan hipotesis tertentu yang telah menopang dan melatari kerangka teori. Kemudian ada batasan istilah. Beberapa batasan istilah dalam penelitian ini seperti implikatur percakapan, bentuk lingual, satuan pragmatis, implikasi pragmatis, alur implikasi pragmatis, prinsip kerjasama, prinsip sopan santun, situasi ujar, dan strategi penguasaan implikatur percakapan.
Nah, itulah batasan istilah dalam penelitian ini. Kemudian sistematika disertasi. Nah, ini merupakan salah satu penelitian dosen pengampu kita, makanya di sini tercantumkan adanya sistematika disertasi. Nah, sistematika disertasi ini ya pada bagian awal, ada bagian inti dan bagian akhir. Pada bab yang ketiga ada namanya sifat penelitian. Sifat penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan seluk-beluk implikatur percakapan anak sekolah dasar sebagai penelitian ilmu bahasa yang hendak mengungkapkan fenomena-fenomena kebahasaan, terutama fenomena pemakaian bahasa dan isi komunikasi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian deskriptif. Kemudian data penelitian. Untuk sampai pada tujuan penelitian diperlukan 3 macam data. Yang pertama adalah wacana percakapan, informasi situasi ujar, kemudian adalah informasi strategi penguasaan. Data sumber data. Nah, data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data yang berupa informan. Ada 3 macam, yaitu digunakan dalam ini informan primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk informan primer berupa 4 orang anak usia sekolah dasar sebagai sumber data yang memproduksi data pertama berupa wacana percakapan yang mendukung implikatur percakapan. Kemudian sekunder. Data sekunder ini berupa mitra bicara, informan primer, yaitu orang yang diajak berkomunikasi oleh anak usia sekolah dasar dengan menggunakan petutur yang bermuatan implikatur percakapan. Kemudian yang terakhir adalah informan tersier. Adalah orang-orang yang di sekitar informal primer. Mereka itu orang-orang yang dekat sekali dengan kehidupan informal primer dan yang dapat memberikan informan sebagai strategi yang ditempuh oleh informal primer adalah yang menguasai implikatur percakapan. Dan dari hasil penelitian ini juga dosen pengampu kita juga terlibat dalam penelitian ini. Kemudian adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 metode utama, yaitu metode observasi dengan partisipasi dan metode wawancara. Di sini pada analisis data ini reduksi data yang berupa identifikasi implikatur percakapan dan memilih petutur yang bermuatan implikatur percakapan dari arus ujaran dalam percakapan alamiah anak sekolah dasar, sesuai melalui pemusatan perhatian pada seputar petutur yang berimplikasi pragmatis dengan berpegang pada konsep dan kerja implikatur percakapan. Kemudian ada yang terakhir adalah prosedur penelitian. Nah, dalam prosedur penelitian ini peneliti sendiri melakukan pengambilan data pertama dari informasi primer, yaitu dosen kita Ibu Reli, Dr. Reli, dan rekannya Bugar, yang kebetulan anak peneliti sendiri dengan metode observasi dengan partisipan penuh. Akan tetapi peneliti juga memakai wawancara informal untuk mengonfirmasikan dan menanyakan hal yang tidak jelas dalam pengamatannya. Hal itu dilakukan juga sebagai triangulasi metode dalam rangka meningkatkan kesahihan data dan kesimpulan penelitian. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.